saya Tiara Nuraini dari Manajemen Semester 1 dari kampus Dieng Gempol, dan di episode ini kita akan membahas tentang generasi yang sering jadi sorotan, yaitu Gen Z. Bersama saya ada Nadia Rizky Rahmawati yang akan berbagi pandangannya. Halo Nadia, apa kabar? Halo, kabar baik Tiara. Senang bisa ngobrol di sini tentang Gen Z. Kita senang banget kamu bisa mau berbagi. Jadi menurutmu apa sih yang membuat Gen Z berbeda dari generasi sebelumnya? Gen Z itu generasi yang tumbuh dengan teknologi. Jadi mereka sangat akrab dengan media sosial, informasi cepat, dan inovasi digital. Selain itu, mereka cenderung lebih kritis, vokal, dan punya kesadaran sosial yang tinggi. Benar banget, tapi di balik itu apa tantangan terbesar yang dihadapi Gen Z? Salah satu tantangan terbesarnya adalah tekanan mental. Media sosial misalnya sering kali memicu perasaan insecure karena membandingkan diri dengan orang lain, ditambah lagi ekspektasi karir di era sekarang tuh jauh lebih kompleks karena persaingan yang ketat. Wah, itu poin penting. Kalau soal karir, menurutmu apa kelebihan Gen Z dibanding dengan generasi sebelumnya? Gen Z itu sangat kreatif dan adaptif. Mereka bisa belajar cepat, terutama di bidang teknologi. Selain itu, mereka juga lebih berani mengejar karir non-konvensional seperti content creator dan entrepreneur yang mungkin dulu dianggap kurang aman. Keren ya. Nah, kalau soal hubungan sosial, banyak yang bilang Gen Z cenderung lebih individual karena teknologi. Menurutmu itu benar atau hanya stereotip ya? Sebagian mungkin besar benar, tapi saya rasa itu lebih ke cara mereka berinteraksi yang berbeda. Gen Z lebih sering berkomunikasi lewat media digital daripada secara langsung, tapi bukan berarti mereka nggak peduli. Mereka punya cara sendiri untuk membangun hubungan, termasuk lewat komunitas online. Menarik banget ya. Ngomong-ngomong soal komunitas nih, Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang vokal soal isu sosial. Apa pendapatmu tentang hal itu? Saya sangat kagum. Mereka sering banget jadi penggerak perubahan, misalnya soal lingkungan, kesetaraan gender, atau isu mental health. Mereka berani menyuarakan pendapat bahkan di platform global. Setuju banget, tapi kalau kamu bisa kasih saran untuk Gen Z agar lebih maksimal menghadapi tantangan mereka, apa yang kamu katakan? Fokus pada keseimbangan, teknologi itu penting, tapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental dan hubungan di dunia nyata. Selain itu, jangan takut gagal karena itu bagian dari proses belajar. Nasihat yang bagus. Terakhir, apa hal yang kamu harapkan dari Gen Z di masa depan? Saya berharap mereka terus jadi agen perubahan yang positif dengan semua kreativitas dan semangat mereka. Saya yakin mereka bisa membawa dunia ke arah yang lebih baik. Kita tadi sudah bicara tentang kelebihan dan tantangan Gen Z. Nah, aku penasaran, menurutmu bagaimana peran keluarga dalam membentuk karakter Gen Z di era digital ini? Peran keluarga sangat penting, terutama dalam mengajarkan nilai-nilai dasar seperti empati, etika, dan tanggung jawab. Di era digital, keluarga perlu lebih adaptif, misalnya dengan memahami teknologi yang digunakan Gen Z, tapi tetap harus ada batasan seperti aturan screen time atau menjaga komunikasi terbuka agar tidak ada gap generasi. Itu benar, kadang gap generasi ini juga jadi isu yang sering muncul ya. Menurutmu bagaimana cara mengatasinya? Kuncinya adalah komunikasi yang saling menghormati. Gen Z cenderung ingin didengar, jadi orang tua atau generasi sebelumnya perlu lebih banyak mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Di sisi lain, Gen Z juga perlu belajar memahami perspektif generasi yang lebih tua. Setuju banget. Kalau kita bicara tentang media sosial, menurutmu apakah lebih banyak dampak positif atau negatifnya sih untuk Gen Z? Sebenarnya media sosial itu alat, jadi dampaknya tergantung bagaimana penggunaannya. Positifnya, Gen Z bisa membangun koneksi, belajar hal baru, atau bahkan memulai bisnis lewat media sosial. Tapi negatifnya adalah resiko kecanduan, cyberbullying, atau tekanan sosial yang bisa berdampak pada mental mereka.
Menarik. Jadi bagaimana cara Gen Z bisa lebih bijak menggunakan media sosial? Mereka perlu menetapkan batasan waktu, mengikuti akun yang memberikan dampak positif, dan tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti standar yang ada di media sosial. Yang paling penting, jangan lupa bahwa apa yang terlihat di media sosial seringkali bukan realitas sepenuhnya. Wah, itu tips yang bagus. Sekarang mari kita bahas soal pendidikan. Banyak yang bilang Gen Z cenderung lebih memilih belajar online dibandingkan tradisional. Menurutmu apakah hal ini yang baik? Ada plus minusnya. Belajar online memberi fleksibilitas dan akses ke sumber belajar yang luas, tapi kadang ada kesenjangan dalam interaksi sosial. Jadi kombinasi antara belajar online dan offline mungkin yang terbaik agar mereka tetap mendapatkan pengalaman belajar yang seimbang. Betul juga. Ngomong-ngomong soal karir, sering dianggap lebih berganti-ganti pekerjaan dibandingkan generasi sebelumnya. Menurutmu, apakah ini menunjukkan mungkin ketidaksetiaan atau justru dinamika zaman? Saya rasa ini lebih ke dinamika zaman. Gen Z cenderung mencari pekerjaan yang sesuai dengan nilai dan passion mereka. Kalau mereka merasa tidak berkembang, mereka berani pindah untuk mencari tempat yang lebih sesuai. Ini bukan soal ketidaksetiaan, tapi lebih keberanian untuk mencari yang terbaik bagi diri mereka. Menarik banget. Kalau menurutmu, apa tren besar yang akan dibawa Gen Z ke masa depan? Saya yakin Gen Z akan mendorong tren keberlanjutan atau sustainability, terutama dalam gaya hidup dan konsumsi. Mereka juga akan terus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Wah, keren sekali. Sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir untuk Gen Z yang sedang mendengarkan podcast ini. Pesan saya, teruslah belajar dan berkembang, jangan takut mengambil resiko, tapi pastikan setiap langkah yang diambil punya dampak positif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, tadi kita sudah bicara banyak tentang tantangan, pendidikan, dan media sosial. Sekarang aku penasaran bagaimana sih Gen Z memandang konsep kesuksesan dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Itu menarik. Gen Z cenderung memandang kesuksesan secara lebih personal, kalau generasi sebelumnya mungkin lebih fokus pada stabilitas finansial atau karir jangka panjang. Gen Z lebih memilih keseimbangan antara pekerjaan, passion, dan kebahagiaan pribadi. Mereka ingin sukses secara holistik, nggak cuma dari satu aspek. Wah, berarti definisi kesuksesan mereka lebih fleksibel ya? Iya benar, Gen Z lebih fokus pada pengalaman dan pertumbuhan. Mereka nggak terlalu terobsesi dengan hierarki karir tradisional, tapi lebih mencari makna dalam apa yang mereka lakukan. Kalau bicara soal kreativitas nih, Gen Z kan sering disebut sebagai generasi paling kreatif karena akses ke teknologi. Nah, menurutmu apa yang membuat kreativitas mereka ini berbeda dengan generasi sebelumnya? Saya rasa kreativitas mereka muncul dari keterbukaan terhadap ide-ide baru dan keberanian untuk mencoba hal yang nggak biasa. Gen Z punya akses ke banyak sumber daya online seperti YouTube, TikTok, atau Canva yang memudahkan mereka mengekspresikan diri. Ditambah lagi mereka cenderung berkolaborasi secara global, bukan hanya lokal. Keren banget ya ternyata. Tapi pasti ada sisi lainnya dong. Banyak yang bilang Gen Z itu gimana ya? Mereka itu kayak mudah bosen gitu loh. Menurutmu ini kelemahan atau justru kekuatan? Itu bisa jadi kekuatan kalau dikelola dengan baik. Rasa bosan mereka sebenarnya tanda bahwa mereka selalu ingin tantangan baru. Tapi kalau nggak dikendalikan bisa membuat mereka sulit fokus. Kuncinya adalah menemukan tujuan yang benar-benar mereka sukai, jadi mereka lebih konsisten. Wah, menarik sekali. Kalau soal isu lingkungan nih, Gen Z kan sering digambarkan sebagai generasi yang peduli dengan sustainability. Apa yang membuat mereka berbeda soal dalam isu tersebut? Gen Z punya kesadaran lingkungan yang tinggi karena mereka tumbuh dengan informasi tentang perubahan iklim. Mereka lebih memiliki gaya hidup ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, memilih produk daur ulang, atau mendukung bisnis yang sustainable.
Mereka bahkan aktif menyuarakan ini di media sosial, jadi pengaruh bisa sangat besar. Setuju. Nah, kalau berbicara soal hubungan interpersonal seperti persahabatan atau percintaan, apa ada perbedaan cara Gen Z membangun hubungan dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya? Ada pasti. Gen Z cenderung lebih terbuka dan jujur soal perasaan mereka, tapi mereka juga lebih berhati-hati karena banyak yang dilakukan secara online. Hubungan mereka sering kali dimulai dari platform digital yang bisa jadi peluang atau tantangan tergantung bagaimana mereka menjalaninya. Itu masuk akal ya. Kalau dari sisi komunikasi antar generasi, apa tipsmu agar Gen Z bisa lebih baik berinvestasi dengan generasi sebelumnya? Tipsnya adalah bersikap sabar dan memahami bahwa setiap generasi punya konteks sosial dan budaya yang berbeda. Gen Z bisa belajar untuk menjelaskan ide mereka dengan cara yang lebih menghormati perspektif orang tua atau senior, sehingga komunikasi lebih efektif. Betul banget. Kalau menurutmu, apa peran teknologi seperti AI atau metaverse di kehidupan Gen Z ke depan? Teknologi seperti AI dan Metaverse akan jadi bagian besar dari kehidupan Gen Z. Mereka akan menggunakannya untuk belajar, bekerja, bahkan bersosialisasi. Tapi mereka juga perlu mempelajari etika teknologi seperti privacy dan dampak sosial agar bisa memanfaatkannya dengan bijak. Wah, itu jadi insight yang menarik ya. Oke, sebelum kita tutup, ada nggak hal yang menurutmu sering disalahpahami tentang Gen Z? Seringkali Gen Z dianggap malas atau terlalu bergantung pada teknologi, padahal mereka justru generasi yang sangat kreatif dan punya potensi besar. Hanya saja mereka bekerja dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Pesan yang bagus untuk menutup diskusi ini. Terima kasih banyak, Nadia, atas pembahasannya yang sangat menarik dan informatif. Sama-sama Tiara, senang banget bisa berbagi di sini. Baiklah teman-teman, itu tadi obrolan seru kita tentang Gen Z. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan membagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.